Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Susana Nina Karina, unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, golongan 2, saya profesi sebagai penata liputan. Ini merupakan tugas ketiga agenda kedua Laksar CPNS 2022 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Core value ASN yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kolaboratif. Konsep kolaboratif. Beberapa definisi kolaborasi, yaitu menurut Dyer and Singh, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Sedangkan Gray mengungkapkan bahwa collaboration is a process tough with parties with different expertise who see different aspects of a problem, can constructively explore difference and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other's perspective. Lindeck and Sickert mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah collaboration is a complex process which demand plain, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Menurut Irawan, collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Anson and Gass mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is a formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or asset. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar kerangka pikir dalam melakukan asesmen tata kelola kolaborasi. Anson dan Gass menjelaskan terkait model collaborative governance. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan.
Hal tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar di samping ini. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset yang berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Selanjutnya, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Selanjutnya, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama, dan yang terakhir menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Aspek normatif dalam kolaborasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, juga diatur mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan, guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat: pertama, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan
karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. 4. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Dan atau yang terakhir, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Dalam hal pelaksanaan bantuan kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan secara wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan real dan kemampuan penerima bantuan kedinasan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila pertama, mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberi bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas badan dan atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan. Misalnya, pelaksanaan bantuan kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan. Jika suatu bantuan kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan. Tanggung jawab terhadap keputusan dan atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Core value ASN yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kolaboratif.